Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap. Tidak bosan-bosan Ibu mengingatkan, kalian harus tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan 5M. Yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini adalah pembahasan beberapa soal tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras sudah dipelajari di awal semester genap ya. Jadi sekarang Ibu akan mereview kembali agar ketika kalian mengerjakan soal-soal penilaian tengah semester genap menjadi lebih mudah dan mendapatkan nilai yang baik. Oke, sudah siap untuk menyimak? Siapkan catatan dan juga alat tulis kalian ya. Oke, selamat menyimak. Oke, soal nomor 1. Biasanya terkadang soal itu tidak selalu soal tentang hitungan, tapi yang ditanya hanya seperti soal nomor 1 ini. Ada segitiga siku-siku A, B, C. Yang ditanya adalah rumus Pythagoras yang benar pada segitiga di samping adalah. Kalian ingat-ingat kembali, teorema Pythagoras itu bunyinya seperti apa ya? Ya, Pythagoras berlaku pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya atau sisi tegak pembentuk sudut siku-siku segitiga tersebut. Nah, jadi kalau untuk soal nomor 1 ini, rumus yang benar seperti apa? Kita tulis 3 kemungkinan rumusnya ya. Pertama, jika ditanya sisi miring. Sisi miringnya yang mana? Ya, sisi miringnya adalah sisi di depan sudut siku-siku. Ini sisi miringnya BC. Berarti panjang sisi miring BC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya yang mana? Yaitu AB dan AC. Berarti AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, sekarang kalau yang ditanya AB, berarti AB kuadrat sama dengan, karena sisi miring yang terpanjang yaitu BC, berarti BC kuadrat dikurang ya AC kuadrat. Nah, jika yang ditanya satu lagi, panjang AC kuadrat, berarti sama dengan tetap BC kuadrat karena ini sisi miringnya dikurang sisi yang satunya lagi yang mana? Ya, AB kuadrat. Nah, jika nanti pertanyaannya adalah pilihan ganda, silahkan kalian coba cocokkan mana jawaban yang benar. Tapi ingat harus teliti ya. Lanjut ke soal nomor 2. Ada segitiga siku-siku KLM. Yang ditanya adalah panjang KM. Di sini panjang KL-nya sudah ada 9 cm, panjang LM-nya 12 cm. Yang ditanya panjang KM. Karena tadi di nomor 1 kalian sudah membuat rumus. Nah, jika yang ditanya panjang KM, panjang KM ini adalah sisi miring, ya. Sisi miring karena di depan sudut siku-siku. Karena yang ditanya sisi miring, berarti rumusnya dijumlah KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah
LM kuadrat. KL-nya berapa? Ya, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita hitung 9 kuadrat. 9 dikali 9, 81 ditambah 12 kuadrat, 144. Berarti hasilnya berapa nih? Ya, 225. Apakah sudah selesai sampai sini? Ya, belum, karena di sini adalah km kuadrat. Karena yang diminta hanya km. Kalau diminta panjang km, berarti sama dengan kita akarkan pangkat 2 dari 225. Nah, berapa hasilnya? Ya, betul. 15 cm. Nah, mudah ya. Jadi perlu diingat kalau yang ditanya sisi miring itu rumusnya ditambah ya atau dijumlah. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya, diketahui ada gambar segitiga PQR, siku-siku di P. Panjang sisi PQ adalah masih menggunakan rumus Pitagoras. Yang ditanya adalah PQ. Karena yang ditanya PQ itu adalah pembentuk sudut siku-siku. Sini, sudut siku-sikunya berarti PQ adalah sisi penyiku. Jika yang ditanya sisi penyiku, ya berarti rumusnya dikurang. Sebenarnya rumus Pitagoras itu cuma 2. Jika tidak ditambah berarti dikurang. Nah, yang ditambah itu ketika ditanya sisi miring atau hipotenusa. Jika yang ditanya sisi penyikunya, itu rumusnya diapakan? Ya, dikurang. Berarti PQ kuadrat itu sama dengan yang sisi miringnya yang mana nih? Di sini siku-sikunya berarti sisi miringnya adalah yang 25 cm yaitu QR. Berarti QR kuadrat dikurang PR kuadrat. Masukkan angkanya. 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. Ya, coba dihitung 25 kuadrat. Ya, betul, 625 dikurang 576. Hasilnya berapa nih? Ya, 49. Sudah selesai sampai sini? Belum, karena yang ditanya hanya PQ. Berarti PQ sama dengan, jangan lupa diakarkan. Akar pangkat 2 dari 49 yaitu 7 cm. Mudah sekali ya. Yang penting kalian harus tahu rumusnya dikurang atau ditambah. Kita lanjut ke nomor 4. Pada gambar segitiga di bawah, panjang CD adalah, ini segitiganya ada 2 nih, ada gabungan 2 segitiga ABC dengan ACD. Yang ditanya adalah panjang CD, berarti yang ini. Nah, ini bertahap ya. Perhatikan dulu segitiga pertama. Perhatikan dulu segitiga pertama. Dari segitiga pertama, kita bisa dapatkan panjang AC. Karena panjang AC adalah sisi miring, berarti panjang AC gimana cara nyarinya? Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 4 ya, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 16 ditambah 9. Berapa hasilnya? 25. Berarti panjang AC-nya berapa?
Akar pangkat 2 dari 25, ya 5 cm. Ya tuliskan dulu di sini. Oh, ternyata di sini 5. Nah, untuk mencari panjang CD berarti kita perhatikan segitiga ACD. Ya, segitiga kedua nih. Segitiga kedua. Berarti panjang CD kuadrat sama dengan, karena kalian lihat di sini CD adalah pembentuk sudut siku-siku, berarti bukan sisi miring ya. Jika yang ditanya bukan sisi miring, berarti dikurang rumusnya. Berarti AD kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Hasilnya 169 dikurang 25. Berapa nih? 144. Berarti CD sama dengan akar dari 144 berapa? Ya, 12 cm. Jadi ada 2 langkah ya. Pertama untuk segitiga 1, yang kedua untuk segitiga yang kedua. Jadi ada 2 langkah. Jika masih kurang paham, diulang lagi ya. Lanjut ke soal nomor 5. Dari kelompok bilangan berikut yang merupakan triple Pitagoras adalah, triple Pitagoras itu apa ya? Triple Pitagoras adalah 3 bilangan yang memenuhi teorema Pitagoras atau merupakan ukuran segitiga siku-siku. Cara membuktikannya bagaimana? Kita buktikan satu-satu dari yang A dulu nih ya. Sisi terpanjangnya adalah 14. Nah, kita cek dulu. Apakah kita cek yang A, apakah 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat kira-kira sama nggak dengan 14 kuadrat? Nah, untuk yang B sama. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat apakah sama dengan 11 kuadrat? Yang C juga 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat samakah dengan 17 kuadrat? Yang terakhir, yang D, 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat apakah sama dengan 16 kuadrat? Oke, kita coba satu-satu ya. Yang A, 5 kuadrat berapa? 25. Ini 144. 14 kuadrat berapa ya? Ya, 196. 25 ditambah 144 jadi 169. Di sini 196. Oh, ternyata tidak sama. Berarti ini bukan triple Pitagoras, singkat ya, bukan TP. Lanjut yang B, 6 kuadrat 36 ditambah 64. 11 kuadrat ya 121. Ini 121 samakah? Tidak. Berarti ini ternyata ini juga bukan TP, triple Pitagoras. Yang C, 8 kuadrat 64. 15 kuadrat 225. 17 kuadrat 289. Ini kalau dijumlah 289. Ini 289. Oh, ternyata sama dengan. Berarti ini merupakan
triple Pitagoras. Ini betul ya. Kita coba yang D. Penasaran dengan yang D? 9 kuadrat ya 81. 144. 16 kuadrat 256. Ini 225. Oh, ternyata tidak sama dengan 256. Berarti ini juga bukan TP. Jadi kalau soalnya pilihan ganda, berarti jawabannya yang C gitu ya. Mudah ya, tapi hati-hati dalam menghitung. Lanjut ke nomor 6. Ini penerapan Pitagoras dalam bangun datar yang lain selain segitiga siku-siku ya. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 30 cm dan lebar 16 cm. Panjang diagonal bidangnya adalah, kita coba gambarkan dulu persegi panjang. Ini persegi panjang. Panjangnya 30. Lebarnya misalnya di sini 16 cm, yang ditanya diagonal. Panjang diagonalnya. Kita ambil salah satu saja. Karena diagonal persegi panjang itu keduanya sama panjang ya. Sama. Yang sebelah sini juga sama. Oke, kita ambil salah satu saja. Karena di sini adalah siku-siku, nah berarti kan ini membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti kalau ada segitiga siku-siku, berlaku teorema Pitagoras. Nah ini diagonalnya nih. Diagonalnya jelas adalah sisi miring. Jika ditanya sisi miring, ditambah rumusnya, berarti D kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Hasilnya berapa nih? 900 ditambah 256. Hasilnya sama dengan 1156. Jadi panjang diagonalnya sama dengan akar pangkat 2 dari 1156. Coba dicari sendiri ya. Satuannya cm. Diisi titik-titiknya. Tinggal dicari akar pangkat 2 dari 1156. Mudah ya. Jadi penerapan pada bangun datar tetap kalian nanti pasti ketemu segitiga siku-siku. Nomor 7. Keliling belah ketupat yang memiliki panjang diagonal 10 cm dan 24 cm adalah, kita coba gambarkan dulu belah ketupatnya. Masih ingat bentuk belah ketupat? Ya, kalau ingat belah ketupat, ingat lebaran ya. Jadi belah ketupat itu panjang sisinya sama panjang keempat-empatnya. Tetapi panjang diagonalnya tidak sama panjang. Jadi itu yang membedakan dengan bujur sangkar atau persegi. Kita coba gambarkan. Nah, di sini diagonalnya ada dua, mungkin yang satu lebih pendek, satu lebih panjang.
Gambarkan seperti ini. Tapi panjang sisinya sama panjang semua ya. Diagonalnya 10 cm dan 24 cm. Panjang 24 di sini kita bagi 2 saja ya. 24 dibagi 2 ini 12, ini 12. Nah, 10 dibagi 2 ini 5, sini 5. Nah, ini kan di sini membentuk segitiga siku-siku nih semuanya. Berarti mencari panjang S sisi, ini sisinya, ini sisi, berarti gimana caranya? Berarti S kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kenapa ditambah? Karena sisinya merupakan sisi miringnya dari segitiga ini, segitiga siku-sikunya. 5, 12, berarti sisi miringnya sama dengan ini 25 ditambah 144, 69, berarti sisinya berapa? Akar dari 169, ya 13 cm. Yang ditanya adalah keliling. Rumus keliling belah ketupat adalah tinggal menambahkan sisinya saja, keempat sisinya. Karena keempat sisinya sama, berarti rumus kelilingnya adalah 4 dikali sisi. 4 dikali 13. Oke, tinggal dihitung sendiri ya. Mudah. Kita lanjut ke nomor 8. Panjang diagonal dari persegi yang luasnya 400 cm persegi adalah, sekarang bangun datarnya adalah persegi. Ayo, tadi apa perbedaan persegi dengan belah ketupat? Ya, kalau persegi, panjang sisinya sama panjang semua ya. Dan juga diagonalnya. Diagonalnya sama panjang juga. Panjang diagonal dari persegi yang luasnya 400 cm persegi. Kita gambar salah satu diagonalnya saja. Ini diagonalnya. Seperti tadi persegi panjang. Cuma ini sisi-sisinya juga belum ada. Kita cari dari luasnya. Luas perseginya 400 cm persegi. Rumus luas persegi, betul, sisi kuadrat atau sisi kali sisi sama dengan 400. Berarti sisinya sama dengan akar kuadrat dari 400. Berapa? Ya, 20. Berarti sisinya di sini 20, ini 20. Siku-sikunya pasti di sini ya. Untuk mencari D, karena sisi miring, diapakan rumusnya? Ya, betul, ditambah. Berarti D kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan 400 ditambah 400. Berapa? Ya, 800. Ini belum selesai karena yang ditanya hanya D diagonal, berarti sama dengan akar dari 800. Akar dari 800, ada bilangan bulatnya, berapa hasilnya? Ya nggak ada Bu, adanya akar 900. Iya betul, jika kalian cari dengan menggunakan bantuan kalkulator,
pasti hasilnya desimal ya, bukan bilangan bulat. Nah, jadi nanti kalau option jawabannya ada akar 800, berarti jawabannya akar 800. Jika tidak, ini bisa disederhanakan akarnya dengan cara 800 itu kan hasil dari 400 dikali 2 ya. Kita tulis dulu 400 dikali 2. Ini bisa kita tulis akar 400 dikali akar 2 sama dengan akar 800 ya. Nah, akar 400-nya sendiri kan ada hasilnya bilangan bulat ya. Berarti sama dengan 20. Nah, akar 2-nya biarkan saja. Tinggal kalian gabungkan di sini. Nah, seperti ini. Boleh juga seperti ini ya. Ini nanti kalian pelajari lagi di kelas 9. Ya, menyederhanakan bentuk akar. Oke, selesai nomor 8. Jika masih kurang paham, coba diulang lagi memutar videonya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Berdasarkan gambar berikut, nilai X ditambah Y adalah... Oke, perhatikan ini ada dua segitiga yang berdempet ya, dua segitiga siku-siku. Kita perhatikan dulu untuk mencari nilai X, kita perhatikan segitiga PQS. Segitiga PQS untuk mencari nilai X. Segitiga PQS siku-siku di P. Nah, X ini merupakan salah satu sisi penyiku. Berarti untuk mencarinya adalah dikurang atau ditambah nih? Ya, dikurang. Sisi miringnya yang 15, sisi siku-siku satunya adalah 9. Berarti 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Hasilnya sama dengan 225 dikurang 81 sama dengan 144. Berarti X-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 144. Berapa? 12. Oke, X-nya ketemu 12. Sekarang untuk mencari Y, kita pindah nih. Kita perhatikan segitiga QRS dengan siku-sikunya di Q. Nah, karena yang ditanya Y itu apa? Sisi miring ya, karena berada di depan sudut siku-siku. Berarti untuk mencari Y kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, sama dengan 225 ditambah 64. Hasilnya sama dengan berapa? 289. Berarti Y-nya sama dengan akar pangkat 2 dari 289 berapa? Ya, 17. Oke, yang ditanya adalah nilai dari X ditambah Y. Berarti X ditambah Y sama dengan X-nya berapa? 12. Y-nya 17. Berarti hasilnya sama dengan 29. Lanjut ke soal nomor 10 ya. Sebuah tangga bersandar pada tembok sehingga jarak antara kaki tangga dengan tembok 1,5 meter. Jika jarak antara tanah dan ujung atas tangga 2 meter, maka panjang tangga adalah... Kita ilustrasikan dulu gambarnya. Di sini anggap ini adalah tembok ya. Nah, ceritanya ada tangga bersandar seperti ini. Tangganya bersandar. Jadi ini adalah tangga. Nah, di sini bawah adalah, anggap berarti di sini adalah tanah. Nah, ini membentuk segitiga siku-siku ya, tembok, tangga dengan
tanah. Sekarang tulis di gambar jarak antara kaki tangga dengan tembok. Berarti ini adalah 1,5 meter. Jarak antara tanah dengan ujung atas tangga, berarti yang ini dari sini ke sini 2 meter. Nah, yang ditanya adalah panjang tangga. Berarti ini ya, panjang tangga. Karena jelas yang ditanya panjang tangga adalah sisi miring, dalam teorema Pythagoras berarti rumusnya adalah P kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. 2 kuadrat 4 ditambah 1,5 dikali 1,5. Kalau 15 kuadrat 225 ya. 225 kita tambahkan komanya 2 maju. Berarti 2,25. Nah, menambahkan 4 ditambah 2,25 hati-hati. 4 ini adalah satuan. Harus sejajar dengan satuan yang 2,25 ini. Meskipun dia sendirian, jangan diletakkan di belakang. Ini anggap 4,00 ya. Baru ditambahkan 6,25. Berarti P panjang tangganya akar pangkat 2 dari 6,25. Ya, akar dari 625, 25 ya. Tapi 6,25 adalah 2,5 meter. Nah, jadi panjang tangga adalah 2,5 meter. Lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Keliling segitiga ABC. ABC yang ini ya, segitiganya. Jadi ini sebenarnya garis-garis putus-putus ini hanya sebagai garis bantu saja. Yang ditanya hanya ABC. Keliling segitiga ABC adalah sebenarnya mencari keliling segitiga ABC itu mudah sekali. Bagaimana caranya? Tinggal dijumlahkan saja sisi-sisinya ya. Sisi AB, sisi AC, satu lagi sisi BC. Sisi AB-nya jelas 9, sisi AC 10. Nah, sisi BC-nya sudah ada? Ternyata sisi BC-nya belum ada. Kita cari dulu. Nah, perhatikan satu-satu segitiga pertama ini, siku-sikunya kan di sini ya. Segitiga pertama nih yang kecil, segitiga ACD. Perhatikan dulu segitiga ACD. Kita bisa mencari apa di sini? Segitiga ACD. Berarti kita bisa cari AD. Panjang AD kuadrat sama dengan, karena ini bukan sisi miring atau sisi siku-siku, berarti dikurang ya, 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Hasilnya mudah ya ini ya, 36. Berarti panjang AD sama dengan akar pangkat 2 dari 36 berapa? Ya, 6 cm. Berarti ini 6 ya. Oke, sudah ketemu. Nah, apa hubungannya dengan BC? Ternyata BC bisa dicari jika kalian melihat segitiga besar. Segitiga besarnya apa? BCD. Segitiga BCD. Nih, perhatikan segitiga besar. Ya, sudah terbayang segitiga besar. Di sini panjang CD-nya 8. Atau kalau ibu satukan ya, di sini anggap segitiga besarnya di sini D, ini B, ini C. BCD. Panjang CD 8, panjang BD berapa? Panjang BD ya panjang AD ditambah panjang AB. 9 tambah 6, 15. Oke, siku-sikunya di sini. Nah, mencari BC mudah sekali ya.
Berarti BC kuadrat sama dengan dijumlah 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 64 ditambah 225. 289. Jangan lupa diakarkan. Akar pangkat 2 dari 289 adalah 17 cm. Nah, ternyata alhamdulillah BC-nya sudah ketemu. Dimasukkan ke sini. 17. Berarti hasilnya berapa? 9 ditambah 10 ditambah 17. Ya, 36 cm. Oh, ternyata hasil akhirnya mudah sekali. Cuma mencari BC-nya ini harus dengan 2 langkah. Sekali lagi nomor 11 termasuk soal yang rumit sedikit ya, nggak susah, cuma agak rumit aja. Soal terakhir nomor 12. Pada gambar berikut diketahui panjang CD sama dengan DE sama dengan 12 cm, maka panjang AB adalah, ini gambar apa sih? Trapesium, ya betul, trapesium. Oke, ini Ibu tulis di sini CD sama dengan DE 12 ya. CF-nya juga pasti sama karena ini sejajar nih. 12. Yang ditanya panjang AB. Ini yang ditanya ini. Di sini pasti 12 juga ya. Nah, berarti yang kalian harus cari tinggal ini. FB dan AE. Cari satu-satu ya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Segitiganya pertama kalau mencari AE berarti yang diperhatikan segitiga ADE. Segitiga ADE. Berarti panjang AE kuadrat sama dengan AE sisi miring bukan? Bukan Bu, karena dia termasuk yang mengapit sudut siku-siku. Sisi miringnya adalah yang 13. Kalau yang ditanya bukan sisi miring berarti dikurang. Yang panjang 13 dikurang 12 dikuadratkan. Hasilnya 169 dikurang 144. 25. Jangan lupa diakarkan. Akar pangkat 2 dari 25 adalah 5 cm. Ketemu AE-nya 5 ternyata. Sekarang FB atau BF. FB. Kita perhatikan segitiganya adalah BCF. Segitiga BCF. FB atau BF itu sama dengan, sama ya karena yang ditanya bukan sisi miring. Jadi dikurang 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 225 dikurang 144. 81. Berarti FB sama dengan akar dari 81. Berapa? 9. Yang ditanya adalah AB. Berarti panjang AB itu sama dengan, tinggal kalian jumlah semua ya, AE, EF, FB. AE-nya 5, EF-nya 12. FB-nya tadi berapa di sini? 9. FB-nya tadi 9 ya. Hasilnya berapa nih? 26 cm. Oke, nomor 12 ini adalah penerapan pada trapesium. Ya, ketika kalian ingin mahir dalam matematika, caranya cuma satu, bukan menghafal rumus, tetapi banyak mengerjakan latihan soal. Dengan demikian, ketika kalian melihat sebuah soal, itu otomatis di otak kalian langsung muncul ide untuk mengerjakannya itu seperti apa. Ya,
Sekali lagi, kunci keberhasilan untuk kalian mahir matematika hanya satu, yaitu latihan soal yang banyak dengan berbagai variasi soal. Oke, sekian pembahasan soal-soal tentang Pitagoras, dan semoga bermanfaat nanti untuk kalian ketika mengerjakan soal penilaian tengah semester atau untuk nanti penilaian akhir tahun. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.